Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai mata kuliah manajemen perubahan. Di mana materi yang pertama itu model pendekatan perubahan. Di mana model yang pertama yaitu pendekatan behavioral. Di mana pendekatan ini dapat digunakan dalam modifikasi perilaku. Dalam perubahan perilaku dapat digunakan untuk memandu jalannya pelatihan dalam mengoperasionalkan berbagai komponen keterampilan dan memberikan umpan balik terhadap keterampilan yang dicapai. Pendekatan yang kedua itu pendekatan kognitif, di mana pendekatan ini lebih fokus kepada bagaimana mengubah pemikiran yang negatif untuk membantu seseorang memecahkan masalahnya. Pendekatan yang ketiga itu pendekatan psikodinamis, di mana pendekatan ini memberikan perhatian besar terhadap hubungan antara dua orang yang bersifat terbuka untuk mengekspor tipe perasaan dan dilema. Tujuan dari pendekatan ini untuk membantu seseorang mencapai kesadarannya dan membantu seseorang agar dapat mendapat solusi dalam memecahkan masalahnya. Yang keempat itu pendekatan agama, di mana pendekatan agama ini merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan dan penanaman nilai-nilai agama untuk mendorong seseorang agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Materi yang kedua itu langkah-langkah dalam proses perubahan, di mana langkah yang pertama itu membangun rasa urgensi yang meliputi mengkaji realitas keadaan dan kompetensi serta mengidentifikasi dan membahas potensi krisis dan peluang besar. Yang kedua itu merumuskan visi strategi, di mana di sini kita menciptakan visi untuk membantu mengarahkan upaya perubahan dan merumuskan strategi untuk mencapai visi tersebut. Yang ketiga itu memberdayakan tindakan yang menyeluruh, di mana kita dapat menyingkirkan rintangan, mengubah sistem yang merusak visi perubahan dan mendorong keberanian dalam mengambil resiko. Yang keempat itu mengkonsolidasi perubahan yang lebih besar, di mana kita dapat mengembangkan orang-orang agar bisa mengimplementasikan visi perubahan dan meremajakan proses perubahan dengan proyek dan agen perubahan yang baru. Yang kelima itu menambahkan pendekatan baru dalam upaya yang dapat menciptakan kinerja yang lebih baik melalui perilaku yang berorientasi pada produktivitas. Materi yang ketiga yaitu fungsi perencanaan pendidikan, di mana fungsi yang pertama itu sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan. Yang kedua itu sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan. Yang ketiga sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan. Yang keempat sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima itu sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Dan yang terakhir itu sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan. Materi yang keempat itu jenis masalah dalam pengembangan organisasi. Yang pertama itu time management. Time management ini merupakan salah satu skill yang sangat penting dalam berorganisasi. Bahkan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan suatu organisasi. Yang kedua itu market disruption. Terhambatnya perkembangan suatu organisasi bisa juga karena adanya market disruption ini, di mana ada suatu hingar-bingar di luar yang organisasi tersebut tidak dapat ikuti perkembangan tersebut, yang umumnya biasanya disebabkan oleh hadirnya teknologi baru yang dapat menyebabkan organisasi ini tidak lagi kompetitif. Yang ketiga itu key performance indicators, di mana jika KPI-nya ini banyak yang di bawah target, maka bisa dibilang tidak ada kemajuan yang ada pada perkembangan organisasi tersebut. Materi yang kelima itu teknik pengembangan organisasi, di mana teknik yang pertama yaitu structural intervention,
di mana intervensi pengembangan organisasi secara struktural itu ditujukan untuk membuat organisasi lebih organik dan egalitarian, yang mana akan mencapai melalui program-program tertentu seperti reorganisasi struktural atau pengubahan struktur organisasi yang lebih sesuai dengan desakan lingkungan. Yang kedua itu teknologi intervention. Intervensi dalam tugas dan teknologi digunakan untuk mengubah pekerjaan dan teknologi yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh bawahan yang melalui beberapa teknik. Misalnya seperti dengan melakukan redesain pekerjaan atau meningkatkan mutu lingkungan kerja atau quality of work life. Yang ketiga itu people focus intervention, di mana intervensi ini lebih fokus kepada orang yang ditujukan untuk mengubah sikap dan perilakunya dengan dasar asumsi efektivitas organisasi dapat dikembangkan jika dapat mengatasi persoalan interpersonal. Materi yang keenam itu tahapan dalam pengembangan organisasi, di mana tahapan yang pertama itu melakukan perubahan transformasional untuk pengembangan organisasi. Perubahan ini berguna untuk mencapai visi dari organisasi tersebut, guna untuk menyasar segmen yang potensial untuk memajukan sebuah organisasi. Yang kedua itu melaksanakan learning organization secara berkelanjutan, di mana metode ini berguna untuk pengembangan dalam hal kualitas anggota di organisasi tersebut. Learning organization ini bertujuan sebagai proses untuk anggota di organisasi tersebut untuk dapat mengembangkan kemampuan dirinya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga itu peningkatan kompetensi dan skill anggota. Organization development akan berjalan dengan baik jika diiringi dengan peningkatan kapasitas skill anggota di organisasi tersebut. Karena hal ini seperti sebuah rantai yang saling berkesinambungan antara organisasi development dengan peningkatan kompetensi anggota pada organisasi tersebut. Materi yang ketujuh atau materi yang terakhir adalah analisis SWOT, di mana analisis ini merupakan analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan organisasi, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, untuk mencapai suatu tujuan. Dengan menggunakan analisis ini, kita dapat mengetahui kelemahan hingga kelebihan organisasi. Dalam analisis SWOT ada yang dikatakan strength, weakness, opportunities, dan threats, di mana strength dan weakness ini merupakan hal yang berasal dari internal instansi atau organisasi tersebut, sedangkan opportunities dan threats ini merupakan hal eksternal yang mempengaruhi organisasi atau hal-hal yang terjadi di luar instansi atau organisasi tersebut. Mungkin itu penjelasan saya mengenai beberapa materi dari mata kuliah manajemen perubahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.